Oke, thank you Mas Arvin, udah gabung sama gue, udah mau ngeluangin waktunya. Gue tahu sibuk banget pasti di tengah COVID, Kopernik, Bali. Ya walaupun lo terkungkung di pulau yang cantik dan indah ya. Jadi harapannya lo nggak sestres orang-orang Nah, yang indah. cuma terkungkung di Jakarta ya. Iya, alhamdulillah sih sejauh ini. It's pretty good. Jadi ini Mas Arvin ini seri gue ketiga. Jadi targetnya tahun Hmm. depan gue punya obrolan seru bareng 100 orang. Orang-orang luar biasa kayak lu, Mas. Nice. Nah, jadi gue punya beberapa pertanyaan nih selama 45 menit ke depan. Oke. Sebetulnya gue penasaran dengan pengalaman lo sama expertise lo di bidang ini. Oke. Kalau gue lihat kan Hmm. menarik ya Mas, kalau kita mulai dari bagaimana lo mulai karir. Lo kuliah dulu ambil bisnis kan, terus kemudian lo Betul. masuk banking, terus kemudian lo bantuin bisnis keluarga di bidang kesehatan, dari Ya, banking, kesehatan, terus kemudian ke Kopernik, gitu ya, kan. ya. Kalau mungkin Penelitian. orang-orang yang belum kenal sama Kopernik, Kopernik itu salah satu social enterprise paling kece ya. Jadi kalau pengen ngeberesin masalah-masalah paling kompleks di kemiskinan lewat teknologi yang Insya Allah. bisa di reach sama masyarakat. Ya, Apa ya. Mas yang buat lo kemudian cerita lo kenapa lo tertarik dari banking, terus Hmm. kemudian rumah sakit, kemudian ke social enterprise? Ya, 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 ya. Ceritanya sebenarnya lumayan panjang, tapi gue akan coba perpendek aja lah ya, kita singkat aja. Awalnya tuh I didn't know apa sih nikmatnya untuk berbuat sosial atau enggak kita memprioritaskan masyarakat luas. Uh, itu sih yang awalnya saya belum tahu apa artinya itu. Tapi I grew up dengan kedua orang tua yang kebetulan dokter. Jadi Hmm. saya udah lumayan familiar dari kecil melihat mereka selalu melakukan setiap weekend gitu. Contohnya mereka melakukan operasi gratis, sunat massal dan lain-lain. Tapi kan saat kita masih kecil, we didn't know itu maksudnya apa kan. Dan juga apa sih yang rasanya tuh apa sih yang mereka dapat dari Uh, melakukan hal-hal ini, nggak ngerti. Jadi saya akhirnya masuk ke bisnis, dan di bisnis itu kan kebetulan kami diajarin struktur untuk bagaimana kita mempunyai sebuah bisnis yang keberlanjutan ya, hmm. yang sustainable. Nah dari situlah setelah saya selesai bisnis, saya mikir oh yaudah kita let's make money first. Jadi Hmm. uang adalah tujuan utama saya di awalnya. Lalu saya sudah mulai 6 tahun berkecimpung di dunia banking, corporate banking, lebih lebih spesifiknya. And I was making money, Uh. but I wasn't happy, man. I wasn't happy. Disitulah akhirnya saya mikir-mikir juga nih, I was burning out juga karena saya makin lama tujuannya kalau untuk bikin duit aja itu nggak akan ada akhirnya kan. Hmm. Dan juga akhirnya saya coba teruskan kerjaan itu, tiba-tiba satu dan lain hal saya harus bantu perusahaan keluarga saya, yaitu Rumah Sakit Hermina salah satunya, dan juga beberapa klinik dan apotik di daerah urban sama rural Indonesia lah ya. Akhirnya saat saya mulai pindah ke rumah sakit dan ke apotek dan klinik ini, kami setiap 3 bulan biasanya melakukan operasi katarak gratis. Nah, salah satunya dulu saya sempat dikasih responsibility lah ya, Vin udah kamu kerjain nih, kamu PIC-nya nih ya, person in charge of this cataract operations. Jadi 300 orang datang ke kita filter, jadi 100 orang yang paling parah, 100 orang itu kita operasi gratis. Hmm. Itu adalah salah satu marketing strategi kita, di mana saat kita baru bangun rumah sakit, jika kita ingin berdampak sosial positif dulu, dari situ word of mouth-nya akan mulai dari situ kan. Nah, saat operasi ini saya lihat kan pasien-pasien digiring kan sama keluarganya, terus nggak bisa lihat dan lain-lain, ya kan, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya ke teman-teman yang memiliki katarak saat ini kondisinya. Masuk digiring dengan keluarganya, terus setelah beberapa jam operasi mereka keluar sendirian, ya kan, keluarganya udah nggak usah nggak usah digotong keluarganya, udah senyum-senyum bisa ngeliat kanan kiri, and then itulah tipping point saya di mana saya yang kayak man, this feels better than
having a lot of money only. This feels better. The level of satisfaction that I got from that moment is immense. Itulah yang bikin saya bilang, oke, ini saya harus mulai meneliti sektor apa sih atau perusahaan apa sih yang bisa bantu saya untuk membangun sisi sosial saya dan juga bantu saya untuk bisa membuat dampak yang besar ke komunitas kita. Nah, disitulah saya akhirnya melakukan penelitian beda-beda perusahaan dari private sector, public sector, multilateral agencies dan lain-lain. Akhirnya saya ketemu Copernic. Di Copernic inilah saya bilang, wah pas banget karena it's a hybrid business dan filantropi, di mana bisnisnya ada dan nggak hilang juga sisi bisnis sayanya yang udah saya kembangkan bertahun-tahun, dan sisi filantropinya juga ada. Dan bisnis modelnya juga sangat fleksibel, di mana kita mengikuti kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan masyarakat itu apa untuk mengurangi kemiskinan, ya kita coba adjust ke kebutuhan itu dan adjust bisnis model kita untuk bisa mengisi kebutuhan yang belum terpenuhi sebelumnya dengan upaya-upaya. Gimana cerita lo ketemu Copernic? Maksudnya kayak lo ketemu Tosi atau ketemu siapa gitu? Penelitian aja, man. Meneliti aja. Gue cek salah satu karena aku awalnya pengen masuk management consulting. Itu awalnya. Jadi kayak I was being interviewed by both BCG dan McKinsey. Tapi di tengah-tengah interview itu saya ketemu Copernic. Terus saya apply ke Copernic juga. BCG dan McKinsey-nya saya nggak terusin karena Copernic jawab duluan. Kebetulan kayaknya mereka. Lu pernah nanya nggak sama bos lu waktu aplikasi lo masuk? Apa dia karena mungkin kayak wah gila nih ada orang dengan profil sangat menarik daftar Copernic. Tosi pernah bilang kayak thank you udah daftar ke Copernic. Enggak ada. Iya, kebetulan nggak pernah sih kita punya conversation itu. Itu menarik sih. Tapi I haven't really asked them, my team, like my bosses ya, terutama co-founders dan lain-lain. Sebenarnya mereka lihat apa sih dari aplikasi saya saat itu? Sebelum pernah sih. Saya bilang saya cuman tahu saya bisa membuat dampak baik dengan perusahaan ini. Jadi saya kasih tahu mereka karena di aplikasi kita itu ada kita harus submit 1 minute video. Kenapa kamu cocok di Copernic? Lo masih inget nggak video ya? Masih ingat banget. Itu awkward banget tapi ya harus dilakuin lah. I really wanted to actually join the company, so I had to do it. Dan aku cuma punya 4 jam, man. Gue cuma punya 4 jam sampai submission ya, karena gue baru ketemu itu lah. I was like, oh man, bentar lagi udah closing. Akhirnya gue telepon teman videographer yang akhirnya bantu dengan aplikasinya dan kita submit deh. Kebetulan roles and responsibilities yang ditaruh TOR-nya lah ya, terms of reference untuk posisi saat itu sebagai consulting manager persis sama dengan yang saya lakukan sedikitnya 7 tahun terakhir sebelum saya join Copernic. Jadi karena basis roles and responsibilities yang matching itulah saya sangat pede juga sih untuk langsung submitted my proposal and application and went through the interviews and all that. Dan lumayan ya alhamdulillah lah men, cukup anugerah lah buat saya untuk bisa join dengan perusahaan yang sangat kondusif dan dapat intellectually challenge saya setiap hari. Lu masih inget nggak selain Copernic, organisasi apa juga yang lo apply? Enterprise apa lagi yang lo apply? Lu masih inget nggak? Lu jangan sebutin brand ya. Selain BCG sama McKinsey, tapi di sosial inisiatif atau di sosial enterprise, lu masih daftar ke tempat lain nggak? Nggak ada. Gue belum tahu apa-apa tentang social enterprise. Gue cuma pengen berbuat baik aja saat awalnya. Gue bilang kayak, man, making money is, I know how to make money now, but money doesn't make me happy, gitu kan? Itu yang gue bingung. Jadi gimana dong, gitu kan? Kayak, kalau gue di, perusahaan-perusahaan lain, bukan yang di social innovation atau social initiative kind of like space lah ya, saya bilangnya, itu masih agak gambling. Kalau contoh management consulting gitu, mungkin saya dapat project, tapi projectnya untuk perusahaan yang belum tentu berdampak sosial banyak. Nah itu masih gambling juga, walaupun again akhirnya ujung-ujungnya gue bakal ke duit doang.
Dan itu nggak akan bikin gue happy. Itu cuma bakal bikin gue burn out kedua kalinya. Gue mau burn out lagi, man. Sekali burn out aja udah cukup gitu. Tapi waktu Jadi itu itulah. gimana Karena gue tahu saatnya. Gue penasaran gimana lo menemukan Copernic. Maksudnya kan waktu itu juga Copernic masih awal-awal kan, kalau gue nggak salah. Terus Betul. kayak dari mana lo bisa ketemu dan lo tahu ada model semenarik Copernic gitu waktu itu? Itu sih, itu lebih ke arah keyword kali ya. Saat itu gue keywordnya adalah consulting and ada social initiative dan social enterprise in it. Tapi lebih banyak management consulting sih. My keyword was management consulting and I listed down all like the management consulting companies yang ada di Indonesia yang banyak hybrid, yang nggak Indo banget gitu, yang ada hybrid, isinya tuh banyak foreigners juga. Nggak harus PMA sih ya, tapi ada foreigners-nya. Karena I grew up in Sydney kan, in Australia. Jadi yang saya sadar pas lagi di corporate banking di CIMB saat itu adalah nggak ada hybrid dengan people from all over the world. Itu yang saya kehilangan karena saya udah biasa untuk interaksi dengan orang dari berbagai jenis background dan juga berbagai jenis negara. Nah itulah selama 6 tahun saya kehilangan itu di banking yang di Indonesia. Walaupun ya saya masih palingan Southeast Asia, but that's just quite minimum. Palingan ya kita ketemu beberapa klien dari Singapura, from Malaysia as well, karena CIMB kan dari Malaysia kan ya. Dan juga dari Southeast Asia, tapi nggak sebanyak itu. Sedangkan di tim kita sendiri di Copernic, itu dari awal saya lihat lagi, udah ketemu Copernicnya, saya cek mereka tuh apa, dan juga saya lihat timnya juga, our team kan, ada tulisannya. And then I saw the team, I was like, and I saw their CVs, and I'm like, man, seru juga ya, kayak jebolan McKinsey juga isinya, jebolan UN, ya kan, jebolan LSE, London School of Economics, Harvard, ada semua, dan di Indonesia gitu. Iya. Jadi menurut saya saat itu kebetulan aja sih, itu emang timingnya kebetulan pas, dan juga bukan hanya timing, you gotta look for it, man. Itu dia. Momen apa yang, kan lo masuk nih, udah ke Copernic kan, lo kerja bareng Copernic. Momen apa yang kayaknya lo yakin banget, oke, gue akan menghabiskan waktu gue untuk bekerja untuk sektor ini. Dan kayaknya ini calling gue deh kayaknya. Momen apa di Copernic yang, oke, ini kayaknya melakukan ini sampai gue mati. Terlalu banyak momen, man. Terlalu banyak momen. Satu momen yang menurut lo susah punya nih jawabannya. Terlalu banyak momen, man. Karena Copernic is different, man, than other companies ya. And I'm pretty sure PeaceGen is as impactful as that, and provides you that privilege to have those moments, ya kan, recurring kan. Itu sih asiknya. Nah, salah satu momen adalah mungkin bukan yang pas di awal-awal ya, agak baru tahun lalu ya, tahun lalu itu di Sulawesi Tengah, di Palu. Kalau nggak salah di Sigi. Ya, kan Palu Donggala Sigi. Saya dulu sebagai konsultan untuk UNICEF dari hygiene promotion. Jadi sama aja kayak sekarang, cuci tangan pakai sabun, hand washing with soap itu, dan lain-lain. Perilaku hidup bersih lah ya, dan sehat. Nah, kita masuk ke pedalaman, terus ada satu momen di mana kita melakukan intervention-nya, yaitu distribusi saringan air, dan juga kita bantu untuk bikin promosi kesehatan dan lain-lain ke salah satu desa dan kampung, masuknya ke kampung saat itu. Tapi kampungnya saat itu masih temporary shelter, hunian sementara. Jadi kampung beneran, kampungnya aslinya udah hancur, udah kena likuifaksi, jadi mereka harus ke temporary shelter atau huntara ini, hunian sementara. Nah, ada bapak-bapak nih, dia lagi mulai nyangkul. Terus I ask him, Pak, gimana sih kayak kondisinya sekarang, Pak, setelah tsunami, gempa, dan likuifaksi? Dia bilang, Pak, saya udah kehilangan harapan, dia bilang kayak gitu. And I saw his eyes, ya kan, irigasi aja nggak jalan, Pak, dan lain-lain. And then I talked to him, I was like, Pak, tenang aja Pak, kami di sini untuk Bapak, kita akan bantu bangkitkan ini kembali, Pak. Terus I saw the fire in his eyes, looking back at me with hope,
Man, itu rasanya enak banget, bro. Just to actually channel your energy to them. Maybe it sounds quite abstract, tapi untuk channel energy aja and show your presence, and then you acknowledge that they need help, that you understand their position, dan Anda ada di sana untuk mereka. Momen itulah yang salah satu yang momen paling kuat sih sejauh ini, yang saya ingat terus. That's the thing, makanya sampai sekarang saya dengan tanggap darurat cukup dekat ya di hati saya, karena it's very tangible, man. Sangat kelihatan dampak yang bisa kita buat juga, dari segi assessment di awal, terus juga dari sampai segi recovery-nya, dan livelihood support dan lain-lain. Jadi itu sih momennya, ya. Jadi lo nggak cuma ngomongin uang, tapi udah ngomongin hope, ngomongin kehidupan orang banyak ya. Ya. Apa itu nggak yang ngebedain kerja buat banking sama kerja buat Copernic? Sebenarnya gini, ya tergantung ya, man, ya. Karena kalau di banking sebenarnya kita masih bisa berbuat baik seperti itu juga. Dengan project-project yang kita bantu finance, yang bisa membantu employ banyak orang lain, dengan aktivitas-aktivitas atau program-program mereka yang dampaknya positif, dan juga ya tidak banyak mengeluarkan carbon emission dan lain-lain lah ya, yang nggak terlalu merusak lingkungan. Yang mereka pakai clean technology, contoh kayak renewable power plant gitu, renewable energy power plant, itu bisa kita bantu financing kalau kita mau, walaupun susah karena ya pemain-pemain lamanya masih ada di mining dan lain-lain ya kan. Tapi bisa. Jadi itulah that chance of me doing good things, and having more responsibilities, in actually taking charge of doing these good things, itu lebih banyak di Copernic. Bro, yeah. ada yang bilang bahwa lu kalau misalnya mau berbuat baik tuh lu harus kerja buat sosial inisiatif. Padahal kan banyak banget tuh. Maksudnya kalau bisa lu percaya nggak bahwa berbuat baik tuh bisa dari mana aja dengan lewat cara apa aja? Benar. Jadi ini kita harus selaraskan terminologi ini ya. Ini yang kita tuh selalu pikirkan juga sebagai tim di Copernic juga, bahwa orang tuh mengira NGO atau social enterprise itu adalah sektor atau bidang tertentu. Sedangkan jika kalian mau berbuat baik, itu bisa dari berbagai jenis sektor atau bidang. Dan itu nggak harus NGO atau CSO atau LSM yang kita bilang bahasa Indonesianya, atau social enterprise aja yang bisa melakukan itu. Jadi kalau kalian di pertanian, ya bisa pertanian kita tapi berbuat baik, dan kita pakai program-program yang bisa empower the people, ya kan? Yang kita introduce clean technology di agriculture, di fisheries juga kita bisa, di mana-mana bisa, man. Jadi sebidang ini ya untuk membuat dampak sosial itu bisa dilakukan dari berbagai bidang. And I think this should be the norm. Untuk semua bidang itu mengambil pilihan untuk berbuat baik terus dari sisi program-program yang mereka akan ambil ke depannya, ataupun lini bisnis yang mereka akan lakukan, harus ada sisi baiknya juga, dan juga coba mengurangi dampak negatif ke lingkungan dan sosial kita gitu. Oke. Dan nggak harus hanya lewat CSR-nya mereka doang, lewat CSR-nya doang, man, it's too tiny, man. Mendingan kalau kalian pakai strategi itu di semua lini bisnisnya, itu akan lebih berdampak yang lebih gokil lagi. Karena sering nggak sih kita tuh mikirnya selalu hal-hal gede, tapi kita nggak pernah ngomongin kayak misalnya lifestyle kita, apa yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita gunakan, itu sebetulnya juga bisa jadi sumber kebaikan kita sendiri kan, Mas? Benar. Nah, tapi buat teman-teman nih yang lagi desperate nih, kerja buat corporate gitu, lo lagi mencari life purpose gitu, lo punya tips gak? Ini personal tips sebelum kita isunya makin berat pembahasannya. Personal tips ya? Personal tips untuk teman-teman corporate adalah to keep searching for the purpose. Semua orang punya purpose-nya masing-masing, tujuannya masing-masing. Jadi menurut saya adalah untuk proaktif. Dan jangan ikutin
gelombang aja, jangan ikutin ombak aja. Jangan ikutin arus, man. Lo mesti buat arus lo sendiri. Atau lo mesti cari arus yang pas buat lo. Itu adalah journey lo menuju happiness. Dan juga itu dicari, dari happiness inilah yang lo bisa amplify. Harus proaktif. Jadi lo nggak bisa nungguin di tempat sekarang. Kenapa, sorry? Boleh diulang? Jadi lo nggak bisa nungguin aja terus kemudian datang dari langit gitu ya? Nggak akan, Dan. Mungkin beberapa orang ada yang punya keberuntungan di sisi itu ya, yang tiba-tiba nggak usah banyak nggak usah banyak research atau penelitian sana sini, tiba-tiba datang aja kerjaannya ke mereka. Itu juga biasanya karena kinerja yang bagus di kerjaannya. Biasanya itu datang sendiri. Kinerja bagus dan dia tahu kerjaan gua tuh transparan, ya, jujur, dan juga ya berniat baik lah ya. Itu sih, dan accountable juga. Jadi kalau dikasih responsibility, itu dia lakukan dengan baik ataupun lebih beyond baik. Dan juga ya integrity, balik lagi ke situ. Ya, jadi dari kinerja, menurut gua kinerja harus selalu bagus. Walaupun suka nggak suka kerjaan lo, kinerja lo harus bagus. Karena itu akan ada di CV lo selama hidup kan. Walaupun ya banyak orang kayak coba manipulasi dan lain-lain, ujung-ujungnya kan ketahuan kok dari kerjaan lo di tempat baru itu. Ini orang katanya di CV-nya kayak gini, kok jadi kayak gini sih aslinya? Ya kan? Ujungnya kelihatan sendiri kalau lo ngibul. Makanya kayak asal kerjaan lo bagus dan juga lo proaktif dalam cari apa yang bikin lo happy, yang bisa nantang lo setiap harinya. Contoh yang bikin gue happy adalah untuk being intellectually challenged every single day. Jadi gue butuh tim yang bisa challenge gue secara intelektual setiap harinya. Itu yang bikin gue happy. Dan itu yang gue dapat saat ini. Oke. Nah sekarang kita moving ke yang agak serius, Mas, pembahasannya tentang sustainability. Lama serius banget ya. 10 tahun terakhir ini kayaknya lagi seru banget ya. 10 tahun terakhir ini sosial inisiatif di Indonesia lagi banyak ngomongin sustainability karena ini inisiatifnya keren. Ternyata udah beres bosnya cabut, tutup kantornya. Pembiayaannya nggak ada, tutup lagi kantornya. Terus kemudian timnya nggak suportif, bahkan timnya nggak ada gitu. Cuman bosnya aja yang ada gitu kan. Akhirnya tutup lagi. Jadi sustainability udah jadi banyak banget pembicaraan. Bagaimana inisiatif baik akhirnya nggak jadi baik karena kemudian nggak berlanjut gitu kan. Nah, setengah ya. Menurut lu apa sih kesalahan umum atau kesalahan-kesalahan yang lo temui deh ketika kita ngomongin sustainability buat inisiatif sosial di Indonesia, khususnya di Indonesia ya Mas ya? Jadi untuk membuat sesuatu yang sustainable jelas harus memiliki banyak banyak aspek yang positif juga, yang kuat, yang solid ya. Jadi beberapa aspek adalah jelas strategi. Lalu dari segi finansialnya, ya kan? Sedikitnya strategi finansialnya dia. Dan juga apakah dari segi tujuan sebenarnya kan? Strategi itu sebenarnya di dalamnya adalah tujuan kan? Di mana tujuannya apakah benar-benar menjawab isu-isu sosial atau lingkungan atau isu-isu yang sedang ada saat itu, ya kan? Atau tidak gitu. Kalau emang ada kebutuhannya dengan strategi yang tepat dan tim yang tepat dan strategi finansial yang tetap juga, menurut saya itu bisa bantu sustainability dari atau keberlanjutan dari perusahaan tersebut atau ya social enterprise atau yayasan tersebut lah ya. Dan juga being flexible about your business model is very important ya, karena nggak selamanya satu business model itu bisa berhasil terus. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Itu dia. Jadi being very flexible about what you do, about your business model is very important. Jadi karena kebutuhannya juga akan berubah terus kan, apalagi sekarang di zaman COVID, di mana kebutuhan orang itu berubahnya drastis banget. Jadi kalau kita nggak fleksibel di saat-saat ini adalah salah satu tes juga. Apakah sebuah perusahaan, yayasan, PT, apapun itulah ya,
apakah mereka bisa adapt atau enggak. Jadi adaptability and flexibility, man. Menurut aku itu adalah sesuatu yang cukup penting untuk dipunyai. Menurut lo kenapa sih bisa private sector atau bisnis gitu bisa mereka hadir dari Perang Dunia Kedua sampai sekarang ratusan tahun, while sosial inisiatif itu tadi seringkali kayak tutup, kemudian bangkrut, terus kemudian nggak berlanjut, udahan gitu. Kenapa mereka resilience-nya lebih tinggi daripada banyak inisiatif sosial? Oh, itu pertanyaan yang bagus ya. Mungkin itu case by case, man. Karena banyak juga inisiatif sosial yang sudah berjalan ratusan tahun juga. Dan juga banyak juga perusahaan private sector players yang memiliki inisiatif sosial dari zaman dulu, gitu. Dan karena mereka umbrella-nya itu adalah private sector, jadi nggak kelihatan kalau mereka tuh sebenarnya berbuat berdampak lah ya ke ekonomi ataupun ke masyarakat dan lain-lain. Jadi itu case by case jawabannya. Jadi from my side, I can't really tell you the answer, honestly. Karena tergantung banget, variabelnya terlalu banyak, man. Oke. Nah, gue mau spesifik misalnya bicara dua hal. Masalah tim sama pendanaan. Mungkin kalau tempatnya udah keren banget, nge-attract anak-anak muda tuh gampang ya. Maksudnya kayak Kaepernick gitu kan. Orang macam lu aja tertarik gitu kan. Nah, buat tempat-tempat yang masih struggle, gimana cara ngebangun tim, Mas? Gimana nge-attract talented individuals di luar sana? Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman inisiatif sosial untuk menyaring atau mengajak atau tadi mengetrack anak-anak muda luar biasa di luar sana? Wah, menarik juga nih. Jadi gini, ini adalah salah satunya, ini adalah kesalahan umum dari banyak yayasan atau enggak social initiatives ya. Saya baru kepikiran juga nih sekarang. Adalah marketing cost itu yang mereka cut pertama kali. Iya. Ini yang mungkin saya pernah ngobrol dengan Taufik juga dulu ya. Marketing cost untuk yayasan-yayasan itu biasanya yang pertama kali dipotong. Nah, akhirnya inisiatif-inisiatif mereka yang inovatif ataupun yang benar-benar menjawab isu-isu lingkungan dan sosial itu nggak terdengar oleh masyarakat karena that allocated cost udah nggak ada di sana. Sedangkan marketing cost itu harusnya ditaruh di depan, man. Itu your branding should be at the forefront of your strategy. Jadi orang tahu kalau you guys are doing it, so people know your presence and you can reach more people on top of that. So itu salah satu tips mungkin ya dari kami ya, adalah untuk sekarang kan apalagi zaman influencers dan lain-lain, you can leverage these guys a lot dan cari yang selaras dengan strategi kita. Yang mempunyai aspek-aspek yang sama dengan arahan kita nih, direction kita gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua aspek financing. Ini yang menarik banget. Kalau kita lihat sebetulnya kan di Indonesia menariknya mungkin ada pembiayaannya beragam juga ya. Ada yang mereka besar karena zakat misalnya. Itu juga kan sesuatu yang sangat seksi kan di Indonesia. Terus kemudian yang masih tradisional misalnya lewat donasi, ada juga maksudnya lewat bisnis, mereka punya integrated bisnis, yayasan sama PT-nya. Terus juga ada yang kemudian pakai trust fund, ada yang kemudian dia sekarang udah banyak nih yang kayak nyobain kayak Ford gitu, uangnya diinvestasiin gitu, 5% dari investmentnya dilariin ke aktivitas setiap tahun segala macam. Nah, menurut lo tren pembiayaan sekarang kayak gimana? Gue ngomongnya mungkin yang ada sama yang setelah COVID ya. Jadi makin kompleks soalnya setelah COVID kan. Iya. Jadi ini tanggal 13 Juni 2020 untuk teman-teman yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan ini. Jadi apapun yang kita bicarakan saat ini mungkin akan jadi outdated di esok hari. Ya, di kemudian hari ya. Karena situasi saat ini evolving-nya bukan main. Per hari, man, ya kan?
it evolves per single day, ya kan? Dan kita harus benar-benar monitor dua hal kan. Satu, medical innovation. Dua, policy innovation. Nah, kalau kita bisa, kalau dua-dua ini berjalan dengan lancar, ya kan, astungkara, insya Allah, dengan juga rapid dan cepat dan efektif, semoga aja kita bisa melihat tren yang udah bisa kita analisa patternnya. Itulah, itu yang sebelumnya kita sudah mulai strategikan bertahun-tahun ini, 10 tahun ke belakang sejak Copernic dibuat, adalah kita lihat trennya tuh gimana, jadi kita susun strategi sesuai tren tersebut. Nah, saat ini trennya masih berubah terus. Jadi, again, saya balik lagi, ini adalah tanggal 13 Juni 2020, yang saya lihat tren saat ini mungkin berubah di esok hari ya. Tren yang saat ini saya lihat adalah untuk se-fleksibel mungkin. Nah, jadi untuk se-fleksibel mungkin lagi. Jadi adaptability and flexibility should be the key components in making it happen in this time, ya. Dan juga leveraging your network, ya kan. Nah, alhamdulillah contoh Copernic ya. Sejak COVID-19 ini kita sudah raise lebih dari 3M lah ya. Itu dari personal dari pemerintah Australia. Lalu juga kita sudah dapat beberapa crowdfunding fund cukup besar juga. Saat ini crowdfunding kita udah sampai 150 ribuan dolar untuk COVID-19 sendiri. Dan juga ada beberapa proyek yang tadinya untuk agriculture gitu. Ini oleh salah satu big client kita. Terus kita propose ke mereka, apakah ini bisa dirubah menjadi general support? Jadi yang tadinya fokus ke agri doang, apakah bisa untuk respon to COVID-19? Oh bisa, kata mereka. Ya udah, that money itu kalau nggak salah ya sekitar 100-200 ribuan dolar lah ya. Itu akhirnya kita pakai untuk needs assessment, rapid needs assessment untuk COVID-19. Apa sih yang dibutuhin oleh masyarakat dan lain-lain, pemetaan kebutuhan dan lain-lain lah ya. Itu sih, jadi untuk mempunyai strategi yang fleksibel, dan juga benar-benar memakai network yang ada saat ini dan melakukan riset yang dalam atas siapa saja sih yang mempunyai dana saat ini dan ingin melakukan project di area-area yang kita punya capacity untuk implement. Itu sih sebenarnya, dan ya salah satu tips mungkin ya untuk yang itu, untuk pertanyaan terakhir adalah banyak orang yang itu mereka minta duit dulu, baru mengerjakan aktivitasnya. Sebenarnya proposal yang lebih baik adalah kita kerjain dulu aktivitasnya, baru minta duit. Buktiin dulu, baru minta duit. You don't take and then you give, but you give first and then you take. That should be the mindset of us, you know. Because financiers, mereka mikirnya adalah, ini di proposal kamu kelihatannya jagoan banget nih. Kayaknya kalian bisa ngelakuin apa aja nih yang ada saat ini nih untuk memecahkan isu-isu saat ini. Kelihatannya keren kan ya? Tapi itu bisa backfire di mana pas saat kita rupanya implementasi, akhirnya nggak tepat sasaran atau nggak sesuai target, ya kan? Atau nggak sesuai promise kita di awal. Jadi kunci kita, tim kami saat ini adalah under promise, over deliver. Oh. Itu kunci kami dari awal. Ini ya, gue side jadi. Iya. Silakan. Iya. Nah, you gotta under promise and over deliver. Jadi expectation orang di sini, lu harus bikin dari awal expectation orang di sini, tapi lu sikatnya di sini, bro. You deliver here, you know, or even beyond that, you know. Lu jadi ingetin apa? Bos gua kemarin ngomongin over delivered. Iya, itu kan. Semoga menjawab tadi ya. Oke, ini kita udah lebih nih, udah 50 menit. Thank you banget nih, gua nyatet banyak banget insight dari lu. Gak kerasa ya? Nanti kalau teman-teman gua ada pertanyaan lagi, gua mungkin akan buat seri kedua
buat gue udah ini gue mau jaring pertanyaan buat teman-teman karena ada beberapa survei juga yang teman gue lakukan terkait dengan sosial inisiatif di post COVID. Nanti kalau ada pertanyaan lagi gue akan lempar lagi ke lu. Thank you banget